Ya pemirsa, persoalan mengenai sengketa hasil pemilu ini termasuk kemudian ada wacana Megawati yang mengajukan diri sebagai amicus curiae ini akan disampaikan lebih lanjut lagi oleh rekan saya Bayu Andrianto. Baik, terima kasih Tisa. Ya pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia yang sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini mengajukan amicus curiae sebagai pihak di luar pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Secara harfiah, amicus curiae ini merupakan sahabat pengadilan yang dapat memberikan masukan kepada majelis hakim atas suatu perkara yang berlangsung. Di tengah jalannya persidangan sengketa Pilpres, Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Pengajuan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat dan tim kuasa hukum TPN Todung Mulya Lubis. Sebagai bagian dari amicus curiae, Megawati menyampaikan pemikiran atau pendapatnya atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Amicus curiae juga diajukan oleh Indonesia American Lawyer Associate atau IALA. IALA yang merupakan asosiasi pengacara Indonesia di Amerika menyampaikan hal tersebut pada Rabu pagi. Perwakilan IALA menyampaikan bahwa amicus curiae ke MK sebagai bagian agar pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Sebelum diajukan, perwakilan IALA telah berdiskusi dengan para ahli sebelum menyampaikan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Dengan sejumlah pengajuan yang dilakukan oleh beberapa pihak, sejauh mana amicus curiae ini dapat mempengaruhi keputusan hakim di pengadilan? Ya itu bagian yang kemudian akan ditimbang-timbang oleh hakim ketika membaca amicus curiae, siapa dari siapa, ini seperti apa, substansinya seperti apa. Tentu itu menjadi bagian yang dicermati oleh hakim konstitusi. Tapi berbicara bagaimana pengaruh amicus curiae, nah itu lagi-lagi kita tidak bisa memastikan gitu ya, karena itu betul-betul menjadi otoritas bagian dari keyakinan hakim gitu ya, apakah memang keyakinannya dipengaruhi oleh amicus curiae atau kemudian standingnya itu ya dia sudah punya standing sendiri. Sesuai jadwal, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pada tanggal 22 April mendatang. Dan saat ini, Hakim Mahkamah Konstitusi masih menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi terbaru mengenai amicus curiae di Mahkamah Konstitusi ini akan disampaikan oleh rekan kami, ada Adia Anwari langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Adia, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Apakah ada lagi pihak-pihak yang mengajukan sebagai amicus curiae dalam kasus sengketa Pilpres kali ini? Baik, selamat petang Bayu dan juga pemirsa TV One. Memang untuk beberapa pihak yang telah mengajukan amicus curiae ini totalnya menurut informasi yang terbaru ada 19 pihak. Ini termasuk para akademisi, kemudian politisi maupun dari lembaga-lembaga tertentu. Nah hari ini tadi ada salah satu pihak yang sempat datang langsung ke kantor MK untuk memberikan berkas atau dokumen secara langsung untuk mengajukan amicus curiae ini. Dan pihak tersebut adalah Indonesian American Lawyers Association atau IALA. Dalam dokumen yang tadi sempat diberikan kepada pihak MK, begitu ini menyerahkan beberapa laporan terkait studi komparatif begitu yang dilakukan oleh pihak IALA dengan Mahkamah Agung yang ada di Amerika Serikat. Jadi dalam studi tersebut kemudian mereka membandingkan bagaimana pelaksanaan hukum tata negara dalam kedua negara. Selain ada IALA yang tadi pagi sudah memberikan dokumen secara langsung, rencananya masih ada beberapa pihak lagi yang akan datang dan memberikan laporannya terkait amicus curiae ini. Karena memang untuk amicus curiae ini tidak ada batasan tanggal berapa ini bisa kemudian ditutup, ataukah tidak ada batasan berapa banyak orang yang bisa mengajukan amicus dari curiae ini. Dan selanjutnya kami masih menunggu nanti informasi lebih lanjut dari juru bicara MK sendiri yakni Fajar Laksono yang tadi sempat menyebutkan bahwa memang amicus curiae ini tidak
kemudian dapat sepenuhnya mengubah ataupun juga apapun hal-hal yang akan dilakukan oleh para pengaju amicus curiae ini akan ditentukan oleh majelis hakim ataupun para pihak hukum yang nanti akan menimbang begitu. Untuk sementara demikian, Bayu, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Adia Anwari mengabarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.